Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu senantiasa sehat dan dikuatkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan menghayati kebenaran sabda Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Pokok Anggur yang Benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang pokok anggur yang benar bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Tuhan Yesus menegaskan dalam relasinya dengan para muridnya, dalam relasinya dengan para umat yang dikasihinya, dengan memperumpamakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan para murid serta umat-umatnya adalah ranting-ranting Yesus. Nah, ketika kita menghayati tentang relasi antara Yesus dengan umatnya, dalam perumpamaan Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya, ini adalah sebuah relasi yang tak terpisahkan. Mengapa demikian? Karena keberadaan ranting itu tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan pokok anggurnya. Keberadaan umat, setiap kita orang percaya, tidak bisa dipisahkan dengan Yesus yang adalah juru selamat kita. Maka dalam kehidupan kita setiap orang percaya, relasi yang benar adalah relasi yang bergantung kepada Yesus. Relasi yang tidak terpisahkan dengan Yesus. Relasi yang sehat dengan Yesus. Relasi yang intim dengan Yesus. Relasi yang dekat dengan Yesus. Mau pakai istilah apapun, keberadaan antara Yesus sebagai pokok anggur dengan kita sebagai ranting-rantingnya adalah relasi yang dekat. Maka kedekatan itu penting dibangun antara kita sebagai ranting dengan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Dan inilah yang harusnya menjadi komitmen kita. Komitmen kita berjanji setia menjadi ranting-ranting Kristus yang terus berusaha dan memohon pertolongan Roh Kudus agar supaya kehidupan iman, kehidupan spiritualitas, kehidupan rohani kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berkembang, semakin hari kita dimampukan untuk semakin dekat dengan Yesus. Itu yang pertama, komitmen yang harus kita bangun. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kehidupan setiap orang percaya itu tidak hanya sekedar membutuhkan komitmen. Komitmen itu adalah janji setia. Siapapun kita tentu pernah berjanji.
Tetapi kali ini yang dimaksudkan dengan komitmen adalah janji kesetiaan kita. Kesetiaan kita sebagai ranting-ranting Kristus yang tak terpisahkan dengan Kristus. Di samping komitmen, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan setiap kita orang percaya itu membutuhkan konsistensi. Orang Kristen itu harus konsisten. Konsisten itu ajek. Konsisten itu tidak obor-obor belara. Konsisten itu tidak mencela-menceli. Sekali lagi, konsisten itu adalah ajek. Ajek sebagai apa? Ajek sebagai ranting Kristus. Apapun keadaannya, apapun situasinya, kita harus berakar di dalam Kristus. Kita harus dibangun di dalam Kristus. Nah, disitulah kemudian ketika kita memaknai bahwa orang percaya itu harus konsisten, maka konsisten dalam perikop bacaan kita ini diarahkan. Ayo kita arahkan kepada pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi konsistensi itu dibangun berdasarkan satu komitmen, dan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan mengaku di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak mungkin berbuah. Itulah yang kemudian memberikan kesegaran, kekuatan dalam kehidupan kita orang percaya. Untuk senantiasa konsisten. Pada masa muda, pada masa anak-anak, kita membangun komitmen itu. Sampai dengan pada masa tua pun kita, anak-anak Tuhan, tetap berada pada komitmen yang benar. Bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan itu harus kita bangun. Itu harus kita pertahankan. Itu harus kita hidupi. Sampai pada akhirnya kita berpulang ke rumah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan setiap orang percaya itu tidak hanya sekedar membutuhkan komitmen. Tidak hanya sekedar konsisten. Nah, di mimbar gereja senantiasa saya menyatakan dengan 3K. Bapak Ibu masih mengingatnya ya? 3K. Hidup orang Kristen itu tidak terlepas dari 3K. Atau integritas orang Kristen itu ada dalam 3K. Yaitu komitmen, kemudian konsisten,
Dan yang ketiga adalah konsekuen. Nah, kalau kita konsekuen sebagai orang percaya, menempatkan diri pada posisi sebagai ranting Kristus, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus konsekuen. Kita tetap tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus tinggal di dalam kita. Ini tidak bisa ditawar. Sekali lagi, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, ini tidak bisa ditawar. Sebab itulah yang menjadi spiritualitas ranting Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dalam ayatnya yang keempat dan yang kedelapan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu, ya, kamu yang dimaksud di sini adalah saya dan saudara. Itu pasti akan berbuah lebat. Pasti akan berbuah banyak. Itulah yang kemudian menjadi buah atau hasil ketika kita mau membangun kehidupan kita yang semakin dekat dengan Yesus, semakin intim dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan gak bisa terpisah dari Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.